rasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan laku. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan laku. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku,
Ya, oke. Kita tadi sudah menyelesaikan mitos yang kedua dan seperti saya beritahu tadi masih ada 5 mitos ya. Saya harap kita bisa membahasnya dengan lebih cepat. Mitos yang ketiga yang sering kali diunggah di narasi sosial, di media sosial mereka adalah ini. Seksualitas adalah masalah personal atau seksualitas adalah masalah preferensi personal. Mencintai itu tidak pernah salah, love is love, itu juga hashtag terkenal di Instagram. Kemudian mereka menambahkan begini, kita tidak seharusnya mencampuri urusan personal orang lain. Karena masalah seksualitas itu masalah personal sih, jangan mengurusi urusan orang lain. Dan saya sendiri pernah mendengar orang yang mengatakan hal ini langsung kepada saya. Jadi saya bukan cuma tahu dari tulisan, dari internet, tapi saya pernah berjumpa dengan orang yang berkata, masalah-masalah seksual itu kita tidak berhak untuk membicarakannya. Itu adalah preferensi personal orang, itu benar-benar tidak ada hubungan dengan kita. Mau orang mencintai siapa, itu haknya dia. Mau dia mencintai sesama jenis atau lawan jenis, itu adalah private life-nya orang. Kita tidak boleh mengurusinya. Ini seringkali dimunculkan. Nah, saya mengutip dari seorang yang mendukung pro LGBTQIA++, dan dia sendiri juga menyebut dirinya sebagai gay moralist, yaitu orang yang bernama John Corvino. Di dalam bukunya What's Wrong with Homosexuality, ini buku yang termasuk paling sering saya kutip di dalam buku saya, justru Corvino mengatakan semua moralitas itu bersifat komunal. Area seksual tidak dikecualikan. Justru dia tidak setuju kalau ada orang yang pro atau melakukan homoseksualitas dan berkata, ini our own business gitu. Kamu jangan intervensi urusan kami. Justru Corvino menolak itu. Corvino mengatakan, kalau memang ini masalah moral, benar salah, ya berarti ini adalah masalah komunal. Kalau segala sesuatu yang moral itu adalah komunal, maka moralitas di bidang seksual juga seharusnya tidak dikecualikan. Nah, saya setuju dengan pandangan Corvino di sini ya. Walaupun pada akhirnya saya tidak setuju dengan pembenaran yang dia berikan. Pendekatannya dia, pembenarannya dia, saya tidak setuju. Tapi saya setuju dengan starting point-nya. Bahwa apapun yang berkaitan dengan moral, maka itu harus dibawa di ranah yang sifatnya publik. Ranahnya adalah komunal. Kalau dari saya sih, saya berkata begini, beberapa poin. Yang berani mengungkapkan pendapat di area publik harus berani dikritik oleh publik. Terutama untuk isu-isu yang sudah publik. Jadi kita harus paham ini ya, karena terus terang ada beberapa orang itu yang dengan berani gitu mengungkapkan jati dirinya. Saya ini seorang gay gitu kan, saya ini seorang lesbian. Lalu ketika banyak orang menekan dia gitu, tidak setuju dengan dia, lalu dia merasa sebagai victim gitu, merasa sebagai korban, merasa telah dizolimi oleh banyak orang. Menurut saya ini adalah sikap yang baperan sebetulnya, yang tidak konsisten. Nah, let me clarify this point. Saya juga tahu dan itu saya sebut juga di buku saya, bahwa ada beberapa orang yang keliru menangani LGBT. Mereka melakukan shock terapi, mereka melakukan terapi yang sangat tidak manusiawi. Dan itu saya kecam mati-matian, memang. Jadi memang beberapa LGBT menjadi korban. Memang mereka adalah victims. Bukan itu yang saya sedang bicarakan ya. Yang saya sedang bicarakan adalah mereka yang playing victims. Mereka mengungkapkan identitasnya di ranah sosial, lalu ketika masyarakat memberikan reaksi yang berbeda, yang tidak seperti yang dia harapkan mungkin, lalu dia merasa telah dipinggirkan, merasa telah dizolimi. Menurut saya ini tidak adil. Yang berani mengungkapkan pendapat di area publik harus berani dikritik oleh publik, terutama untuk isu-isu yang sudah publik. Ini keadilan, fairness sebetulnya. Kalau memang tidak mau dikritik oleh publik, ya berarti jangan mengungkapkan sesuatu di depan publik. Tapi saya tetap menentang orang-orang yang tidak setuju dengan model bullying. Saya juga tidak setuju ya. Jadi jangan berkata, wah pendeta satu ini berarti setuju. Kalau ada netizen yang membuli dengan kata-kata yang merendahkan dan sebagainya. No, saya
tidak setuju dengan itu. Tapi maksudnya adalah saya setuju kalau ada orang yang tidak setuju dengan orang lain di depan publik. Jadi kalau sama-sama publik ya sudah. Saya beberapa kali diundang untuk memberitahu bagaimana cara melayani di media sosial gitu. Dan salah satu yang saya selalu tekankan adalah ini. Mereka yang melayani di dunia sosial, media sosial tidak boleh baperan. Mereka yang melayani di dunia, di media sosial tidak boleh baperan. Karena kita akan selalu menemukan orang-orang gitu yang kepingin kita blok. Orang-orang yang sangat menjengkelkan begitu kan ya. Orang-orang yang cuma pansos, orang-orang yang cuma numpang lewat gitu kan ya, supaya orang lain memperhatikan. Ada orang-orang yang kurang perhatian dan mencari gitu kan ya di tempat-tempat yang semacam itu. Selalu akan ada orang begitu, atau orang yang tidak cari perhatian tapi sungguh-sungguh mencari kebenaran. Tapi gaya bahasanya memang begitu, to the point, bum 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 gitu. Saya pernah diminta tolong bicara kepada seorang ateis, dan orang yang membawa saya itu berkata begini, Pak, tolong jangan baperan ya kalau ketemu orang ini. Oh nggak apa-apa, it's okay. Saya sering ketemu. Jadi saya diajak makan di kafenya orang ateis ini gitu. Saya beritahu dia, tenang aja. Bertobat atau nggak bertobat, saya tetap untung, makan gratis. Kalau bertobat berarti bonus gitu. Jadi akhirnya waktu nyampe, istrinya ngomong gini, kok Yakub ini serius mau bicara sama suami saya? Suami saya itu omongannya nggak enak loh Pak. Gitu. Saya bilang nggak apa-apa. Saya sudah sering ketemu orang seperti itu. Wah, begitu suaminya muncul dan pertanyaan pertama, ceder gitu kan. Saya telah salah menduga. ternyata dia orang yang benar-benar nggak punya filter dan ada pompa untuk dorong. Ya. Jadi kalau nggak punya filter aja nggak masalah ya. Tapi kan tekanannya biasa aja. Ini udah nggak ada filternya, airnya itu ada pompa dorongnya gitu kan. Ya luar biasa ya. Ya tapi namanya kita itu berani membuka diri, punya pandangan, memberitahu orang lain. Ya berarti orang lain siap dong untuk tidak setuju dengan kita dan kita siap untuk menerimanya. Dan berikutnya begini, orang lain yang tidak menyetujui bukan berarti berusaha mengintervensi. Belum tentu itu mengintervensi urusan kita. Siapa tahu itu adalah murni ajakan untuk berdiskusi. Atau itu murni untuk memikirkan kembali. Ajakan untuk memikirkan kembali. Jangan sampai kita merasa bahwa kalau ada orang yang bicara sesuatu yang bukan urusannya dia, itu kita langsung menolak begitu saja. Menurut saya tidak bisa begitu ya. Kadangkala kan begini kan, kadangkala juga ada orang tertentu ya, orang-orang tertentu tuh yang kelihatannya memang suka campurin urusan orang lain. Ada orang-orang yang spesiesnya tuh semacam itu ya, urusannya dia tuh kurang banyak gitu, sehingga dia harus mengurusi urusannya orang lain gitu. Siapa saja diurusin gitu, sampai kita ini bingung ya, dia ini siapa sebetulnya. Tapi ya itulah, kalau saya selalu punya pandangan begini. Kalau orang itu mengurusi dengan maksud yang baik gitu, maksudnya dia memberikan kritikan bukan keluar dari kebencian, tapi memang ajakan untuk berpikir, menurut saya itu sah-sah saja sih. Saya tidak akan menganggap orang lain itu mengintervensi hidup saya. Contoh nih, ada orang yang komentar tentang penampilan saya misalnya gitu. Kan bisa saja saya ngomong gini, loh ini baju-bajuku, badan-badanku. Kalau nggak suka tutup mata aja. Kan bisa juga saya pakai omongan begitu. Tapi enggak sih, karena saya punya pikiran begini. Kan saya berpakaiannya di depan publik. Sehingga orang yang melihat juga boleh untuk berkomentar. Orang boleh memberikan pendapat tentang pakaian saya. Apalagi memberikan pendapatan, memberikan masukan atau pemasukan apalagi. Ya nggak ada masalah kan begitu. Bagi saya it's okay sih. Walaupun saya merasa bahwa itu ya itu masalah personal sih. Bagaimana saya berpakaian. Tapi ketika ada orang yang mulai memberikan komentar, saya mulai mempertimbangkan. Sebetulnya saya mulai mempertimbangkan. Oh ya siapa tahu memang dia tulus kasih komentar gitu. Ya nggak apa-apa lah dipertimbangkan. Yang berikutnya, ini kalau orang berkata love is love, saya biasanya menanggapi begini. Cinta memang tidak pernah salah. Ya, cinta memang tidak pernah salah. Tetapi begini ada tambahannya ya. Cinta memang tidak pernah salah. Kecuali diungkapkan dengan cara yang salah dan ditujukan pada objek yang salah. Jadi yang dipersoalkan di sini bukan cinta, tetapi bagaimana seseorang mencinta. Nah, saya akan langsung kasih contoh aja karena kan biasanya kita susah memahami kalimat ini apa sih maksudnya. Gini.
Cinta itu tidak pernah salah, karena kan kita harus mencintai semua manusia, nggak pernah salah. Tetapi kalau diungkapkan dengan cara yang salah dan ditujukan pada objek yang salah, ya tetap akan jadi salah. Contoh, mencintai orang, memperhatikan orang, ya nggak pernah salah sih. Tapi coba aja memberi perhatian pada istri orang. Kan ceritanya berbeda, apalagi istri dari seorang preman. Nah itu persoalannya lebih besar lagi sih ya gitu. Jadi kalau dikatakan, loh tapi kan cinta ya cinta, perhatian ya perhatian. Ya benar sih, tetapi kan kepada siapa perhatian itu ditujukan, itu juga objeknya itu juga menentukan loh. Cinta itu sah atau tidak sah. Contohnya misalnya, coba cari di internet tentang percintaan yang paling aneh sedunia gitu. Ada seorang artis, seorang seniman Inggris yang menikah dengan tugu batu di belakang rumahnya. Dan dia karena dulu pernah cerai, pernah tidak harmonis, dia bilang suamiku yang ini selalu setia. Tiap kali aku pulang dia selalu menunggu. Oke sih ya. Dia selalu menunggu ya, karena dia nggak bisa kemana-mana ya, dan dia tidak bisa mengingini apa-apa begitu. Tapi itulah ada orang yang menikah dengan tugu batu. Ada orang yang terlibat cinta romantik itu dengan ini stasiun kereta api. Ada yang jatuh cinta dengan gerbong kereta api. Dan dia bilang, dulu aku mencintai tergandeng, sekarang gerbong kereta api. Itu saya bayangkan para jomblo yang mendengarkan itu mesti sakit hati ya. Gitu. Gerbong aja ada yang mau, tergandeng aja ada yang mau gitu kan ya. Masa ini nggak ada yang mau sama dia, nggak ada yang mau ganteng dia gitu kan ya. Itu rasanya kayak agak menyakitkan gitu ya. Makanya kalau orang baperan tuh susah ya, jomblo baperan gitu kan ya. Lihat tergandeng gitu terus dia bisa cemburu sama tergandeng. Gitu. Udah kotor, gede gitu, nggak diurus, tetap ada gandengannya. Dia kok nggak ada. Repot ya ngurusin jomblo nih ya. Jadi kita ini single harus bersyukur. Kalau memang dipanggil Tuhan sebagai single bersyukur ya. Cuma ini bukan sesinya. Kalau nanti khusus singleness itu saya juga akan memberitahu. Bersyukurlah kalau kita dipanggil Tuhan menjadi seorang single. Bersyukur karena itu panggilan, kita bisa lebih efektif gitu. Tapi kalau kita yakin kita dipanggil untuk menikah, ya jangan khawatir lah. Kalau Tuhan panggil Anda untuk menikah, jomblo-jomblo dengerin ya. Kalau Tuhan panggil Anda untuk menikah, berarti Tuhan akan siap mengorbankan anaknya yang lain untuk mau dengan saudara ya. Jadi jangan khawatir. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyediakan ya. Yang jomblo katakan amin ya. Oke. Jadi ada orang-orang tertentu yang cinta tapi salah gitu loh. Memang cinta tapi salah gitu. Ini berikutnya ya. Cinta yang benar tidak terbatas pada perasaan dan tidak pernah sendirian. Cinta dilandaskan pada kebenaran. Perhatikan, ditujukan untuk kebaikan dan dijaga oleh kesetiaan. Nah, saya mau jelaskan ini supaya tidak salah paham ya. Saya tidak mengatakan bahwa LGBTQIA++ itu tidak setia atau tidak baik terhadap pasangannya. Bukan. Poin-poin yang saya sebutkan ini tujuannya simpel sih. Untuk menunjukkan bahwa love is love itu tidak benar. Karena love itu tidak pernah sendirian gitu. Harus ada faktor lain yang turut dipertimbangkan. Kalau ada orang yang mengatakan ya yang penting itu love bukan truth, itu salah. Karena di dalam pengalaman kita sehari-hari, kita ini bukan cuma butuh cinta, tapi kita juga butuh cinta yang benar. Tidak pernah dipisahkan antara truth dengan love. Kalau sampai love tanpa truth, tanpa kebenaran, tidak sesuai dengan fakta, maka menurut saya itu bukan cinta. Itu adalah penipuan perasaan. Cinta itu tidak pernah berdiri sendirian. Makanya kalau ada orang yang mengatakan love is love, titik. Menurut saya salah sih. Karena pengalaman hidup kita tidak seperti itu. Orang mencintai, sama-sama saling mencintai. Tapi yang satu masih punya yang lain. Misalnya nih ya, ada cewek tanya sama pacarnya, kok kamu cinta sama aku enggak kok? Ya cintalah. Cintamu besar enggak? Oh besar, untuk kamu aja lebih kok.
ini tak bagikan sama 5 orang yang lain lagi, semuanya masih bisa dapat rata kok gitu kan ya. Karena kadang-kala istri saya kan tanya saya gitu, Pak kamu cinta sama aku nggak? Ya cintalah. Banget nggak cintanya? Wow, untuk 5 orang sebetulnya cukup. Untuk kamu masih lebih-lebih gitu kan ya. Terus ada teman saya ditanya istrinya gitu kan, Pak kamu cinta nggak sama aku? Oh istrinya orang aja saya cintai apalagi kamu ya kan. Nah tapi kan kita nggak bisa bilang love is love lah ya. Nggak mungkin. Nah love is love. Jadi kita tuh sadar kok sebetulnya love is love titik itu salah. Karena love itu harus dibarengi dengan yang lain, dibarengi dengan kebenaran, ketulusan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Makanya kalau kita mendiskusikan tentang homoseksualitas dan ada orang berkata love is love, itu main perasaan aja sih. Ajaklah orang itu untuk memikirkan banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Love is love itu tidak pernah cukup, nggak pernah cukup. Harus dilihat dari perspektif yang lain. Oke, mitos yang keempat. Ini, gender adalah konstruksi sosial atau konstruksi kultural. Sifatnya itu kultural. Sehingga bersifat relatif. Gender adalah konstruksi sosial bersifat kultural sehingga bersifat relatif. Mereka mengatakan begini, ekspresi gender di setiap tempat dan abad bisa berlainan. Apa yang dulu dianggap tabu, sekarang dinilai wajar. Ada seorang hamba Tuhan yang menulis begini. Dia pro LGBTQIA++ ya. Lalu dia menulis begini di dalam salah satu artikel yang dimuat di salah satu buletin sinode. Dan itu juga saya kutip juga sih di dalam buku saya. Jadi karena dia nulisnya publik, saya kutip juga secara publik di situ. Nah dia berkata begini, bahwa ekspresi gender itu bersifat kultural dan bersifat relatif. Dan dia kasih contoh, ini menarik. Contoh yang dia berikan begini. Sepatu orang, itu kan sepatu itu ada heel-nya apa itu? Kalau orang Indonesia terjemahnya apa heel itu ya? Hak gitu ya, gitu. Nggak tahu. Hak itu maksudnya apa ya? Pakai K atau pakai G itu? Nggak tahu. Pokoknya heel ya, hak gitu. Dia pendeta ini bilang, zaman dulu abad pertengahan itu yang haknya tinggi itu adalah laki-laki. Yang perempuan itu justru tipis gitu. Nah sekarang kan berbeda. Haknya perempuan itu kan tinggi, yang gede-gede gitu kan ya. Wah, sampai kita bingung. Ini sandal atau miniatur apartemen gitu. Karena tinggi-tinggi banget begitu kan ya. Apakah itu menunjukkan bahwa zaman sekarang hak wanita memang lebih tinggi daripada hak laki-laki begitu kan ya. Karena banyak suami-suami itu takut istri gitu. Makanya saya nasihati para suami-suami yang takut istri itu, ada teman saya nasihati. Istri itu jangan ditakuti gitu. Loh, iya tak? Iya, jangan ditakuti. Istri itu dituruti aja. Maunya apa diturutin aja. Jangan ditakuti. Sama aja ya. Hasil landingnya sama. Tetap harus mengikuti istri. Nah oke. Jadi ada orang yang bilang gini. Itu buktinya itu. Hak sepatu aja dulu zaman pertengahan dengan sekarang itu berbeda gitu loh. Makanya kan ekspresi gender itu ya berlain-lainan sih. Gitu. Nah bagaimana kita merespon ini? Nah ada beberapa respon sih. Yang pertama begini. Etiket itu tetap tidak terpisahkan dari moralitas. Saya mendefinisikan etiket di sini, etik ya, etiket gitu, etiket, bukan ethics, bukan ethics, tapi etiket. Nah, etiket di sini saya pahami sebagai norma sosial, norma kultural yang berlaku di satu tempat tertentu. Itu namanya etiket. Makanya ketika ada orang yang mengatakan, loh ekspresi gender, moralitas itu kultural, saya biasanya ingin mempertegas, yang sedang kita bicarakan ini etiket atau moralitas. Karena menurut saya, moralitas universal itu melandasi kontrak sosial maupun konstruksi sosial lainnya. Jadi bukan hanya ada kesadaran tentang benar salah loh, tetapi juga keterikatan untuk menaatinya. Nah, biarkan saya menjelaskan ini. Saya dulu pernah webinar di salah satu gereja dan majelisnya setelah seminar itu berdebat dengan saya secara personal dan dia tidak setuju kebenaran moralitas itu universal dan dia mengatakan sebetulnya semua itu sifatnya kultural. Lalu dia kasih contoh misalnya begini Pak Yakub, saya kasih contoh ya. Misalnya penentuan tanah milik siapa itu di suku A dan di suku B itu berbeda-beda. Itu menunjukkan apa? Moralitas itu relatif. Terus saya jawab, Pak,
itu menunjukkan etiket relatif. Moralitas tetap mutlak, universal. Dia tanya, "Loh kok bisa gitu?" Karena begini, mengapa tiap suku punya kebutuhan untuk menentukan batas milik masing-masing? Kenapa? Walaupun cara menentukannya beda-beda loh ya. Tapi setiap suku dimanapun di segala tempat dan abad, mereka itu sepakat bahwa penting di dalam sebuah masyarakat untuk mengetahui ini milikku, ini milikmu. Kenapa? Karena di baliknya ada moralitas. Bahwa kita ini tidak boleh mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Benar nggak sih? Ini kan moralitas namanya. Masalah nanti ekspresi moralitasnya apa itu etiket. Makanya ketika kita diskusi, kita harus jelas. Kita sedang mendiskusikan etiket atau mendiskusikan moralitas gitu. Contoh ya, teori kontrak sosial misalnya. Itu kan banyak tuh yang mempopulerkan John Locke, Thomas Hobbes dan sebagainya. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa moralitas itu relatif, apa yang ada di satu tempat itu hasil dari kontrak sosial. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan begini. Mengapa ketika semua orang kumpul perlu kontrak sosial? Seandainya kontrak sosial benar ya. Jadi for the sake of argument, I assume bahwa social contract itu true. Benar. Memang semua yang ada di tiap tempat itu hanya social contract. Tapi pertanyaan saya adalah, mengapa di setiap tempat orang merasa perlu social contract? Karena di dalamnya itu ada moralitasnya. Bahwa kita harus menjalankan tanggung jawab kita kepada orang lain. Dan kita harus juga haknya dihargai oleh orang lain. Bukankah itu moralitas sih? Sifatnya universal berarti. Bahkan ketika ada orang yang menabrak itu, tetap ada perasaan bersalah kok. Berarti moralitas itu sangat sulit untuk ditentang gitu. Walaupun etiketnya berbeda-beda. Etiketnya berbeda-beda. Nah, ini dia catatan penting yang saya tidak ingin kita miss the point. Karena saya memperhatikan berapa kali diskusi tentang mitos yang satu ini selalu terjadi pergeseran-pergeseran. Catatan pentingnya begini. Yang dipersoalkan itu bukan segala bentuk ekspresi gender ya. Kita tidak bicara secara umum nih. Melainkan praktek hubungan seksual sesama jenis. Saya perlu clarify this point. Saya berkata begini, perempuan tomboy boleh nggak rambutnya pendek? Boleh. Laki-laki rambutnya panjang boleh nggak? Boleh, terutama selama pandemi. Kita semua rambutnya juga panjang. Saya juga panjang, saya kuncir gitu kan ya. Nah itu sesuatu yang biasa aja sih gitu. Ada beberapa ekspresi misalnya, laki-laki suka masak misalnya. Boleh nggak? Boleh. Laki-laki, perempuan suka sepak bola, boleh nggak? Boleh. Tetapi yang saya bicarakan itu lebih spesifik, yaitu praktek hubungan seksual. Itu yang saya maksud gitu loh. Jadi tolong kita diskusinya harus lebih fokus ya. Saya tidak mau membicarakan ekspresi-ekspresi gender dalam arti yang luas semacam itu. Saya mau fokus pada ekspresi gender dalam arti laki-laki memang ingin dikenal sebagai perempuan, begitu pula sebaliknya, dan itu ditunjukkan bukan cuma di depan publik, tetapi juga ditunjukkan di atas ranjang. Itu persoalannya yang sedang kita bicarakan. Nah, mengapa saya perlu untuk memberikan klarifikasi semacam itu? Karena ini dia. Sebagian ekspresi gender memang kultural. Saya menyadari beberapa ekspresi gender memang kultural. Tetapi hubungan seks heteroseksual dan pembedaan gender berdasarkan perbedaan seksual tetap lebih natural dan tetap lebih universal. Oke, saya terangkan kalimat ini ya, saya bacakan sekali lagi lalu saya terangkan kalimat ini. Sebagian ekspresi gender memang kultural, nanti saya kasih contoh. Tetapi hubungan seks heteroseksual, berarti hubungan antar lawan jenis, itu lebih natural, lebih universal. Pembedaan gender berdasarkan perbedaan seksual juga lebih universal dan lebih natural. Oke, saya kasih contoh. Misalnya pakai celana panjang ya, pakai celana panjang. Itu laki atau perempuan? Kalau dulu di gereja-gereja yang lama ya, saya karena pernah hadir di dalam sebuah kebaktian, itu ada encim-encim tua sekali gitu kan ya. Lalu dia cerita gitu perubahan hidupnya. Dia bilang, "Puji Tuhan, saya setelah bertobat, saya tidak lagi pakai celana.
Orang yang tua-tua pasti ngerti maksudnya apa gitu loh. Maksudnya itu nggak pakai celana panjang gitu. Karena beberapa pendeta dulu tuh naif banget ya, yang mengatakan kalau perempuan harus pakai rok, tidak boleh pakai celana panjang gitu kan. Jadi orang-orang yang dulu pakai jarik gitu, orang Jawa yang pakai jarik, wah susah dia, nggak bisa pakai jarik, harus pakai rok gitu. Encim-encim yang biasanya pakai celana panjang supaya bisa kerja dengan lebih cepat gitu kan, sekarang harus pakai rok. Makanya Encim tadi bilang setelah bertobat saya nggak pakai celana, maksudnya pakai rok gitu. Kita harus memahami konteksnya itu semacam itu kan gitu. Nah mungkin ada yang naif. Ada juga pendeta saya pernah dengar sendiri waktu saya muda. Pendetanya berkata begini. Laki-laki ya jangan rambut panjang. Perempuan jangan rambut pendek. Kenapa? Karena nanti di surga malaikat bingung kamu ditaruh di tempat mana gitu. Oke gitu kan ya. Jadi kita tahu lah ya. Jadi celana panjang tuh laki boleh, perempuan juga boleh dan sebagainya. Tapi kan mesti tetap modelnya beda. Walaupun banyak yang unisex dan sebagainya. Oke lah. Memang sebagian ekspresi gender tuh kultural. Tapi hubungan seks heteroseksual menurut saya itu lebih natural dan lebih universal. Nanti akan saya terangkan memakai pendekatan Occam's razor, silet Occam. Nanti akan saya terangkan di slide berikutnya. Menurut saya hubungan seks heteroseksual itu lebih natural, lebih universal. Dan pembedaan gender berdasarkan perbedaan seksual itu juga lebih natural, juga lebih universal. Contohnya misalnya begini. Ada orang yang berkata, loh ekspresi gender di tiap tempat tuh beda. Misalnya gini, ada yang bilang kepada saya begini. Di satu suku, laki-laki itu rambutnya panjang. Berarti kan ekspresi gender itu terserah. Mau panjang, mau pendek itu relatif gitu. Terus saya tanya kepada orang itu, di suku yang kamu bilang laki-laki rambutnya panjang itu, perempuannya rambutnya apa? Dia jawab, panjang juga. Berarti persis sama dengan yang laki-laki. Ya beda sih. Bedanya di mana? Kalau perempuan dikasih kerudung diikat. Loh berarti kan ada kebutuhan untuk tetap membedakan sih. Itu loh poin saya di sana. Ekspresinya itu memang beda. Tetapi kan tetap ada kebutuhan untuk membedakan. Ini laki, ini perempuan. Tetap ada kebutuhan untuk membedakan itu sebetulnya. Dan itu poin saya. Dari mana asalnya kebutuhan universal itu untuk membedakan ini laki, ini perempuan. Itu lebih natural. Walaupun saya tahu tidak semua orang mengambil itu. Tapi lebih natural dan lebih universal. Dan sekarang saya langsung akan memberikan pendekatan saya yaitu memakai Occam's razor. William Occam's ini adalah salah satu pemikir skolastik yang sangat terkenal. Saya tidak akan bicarakan skolastik itu apa. Anggap aja saudara sudah tahu ya. Waktu saya mepet soalnya. Dia salah seorang pemikir yang sangat terkenal sekali dan saya suka. Dia itu intinya begini loh. Kalau sesuatu itu ada penjelasannya yang lebih simpel, ya sudah. Ambil aja yang lebih simpel. Jangan memberi lapisan penjelasan lain yang lebih rumit gitu. Nah menurut saya heteroseksualitas menyediakan penjelasan yang lebih simpel. Baik secara anatomi maupun secara reproduksi. Coba ya, saya harap yang ikut semua ini sudah 17 tahun ke atas ini. Coba perhatikan begini. Coba pikirkan secara simpel aja lah ya. Laki-laki itu alat kelaminnya penis, perempuan itu alat kelaminnya vagina. Ketika dipakai untuk melakukan hubungan seksual, ya sudah itu simpel sih. Maksudnya itu kayak simpel banget gitu. Kalau kita nggak pakai diskusi tentang ini itu dan sebagainya, penjelasannya tuh simpel. Ya memang cocok sih. Penis dengan vagina kan begitu. Atau misalnya alat-alat reproduksi di dalamnya. Yang satu menghasilkan sperma, yang satu menghasilkan salterol. Lalu berubah jadi janin kan kalau bertemu dan mengembangbiakkan umat manusia. Menurut saya ini simpel banget sih. Mengapa ini menjadi begitu complicated? Karena orang berusaha untuk membuatnya menjadi complicated. Nah saya membayangkan begini ya. Seandainya situasi tentang sederhana dan rumit ini tidak terjadi pada ranah seksual. Tidak terjadi pada isu yang sensitif seperti homoseksualitas. Saya kok yakin ya, banyak orang itu akan langsung mengambil yang simpel ini penjelasannya. Cuma mungkin sekarang mereka tidak mengambil ke sana karena mereka mungkin merasa ini banyak muatan-muatan di dalamnya situ.
Contohnya misalnya, saya yang sering pakai ilustrasi itu misalnya begini. Setelah badai ada anak kecil. Ini setelah badai di tepi pantai, ada seorang anak kecil pegang es kelapa muda dengan kelapanya, ada es batu di dalamnya, ada sirupnya, ada sedotannya. Dan dia sedang minum. Setelah badai besar di sebuah pantai. Nah, penjelasan yang masuk akal mana? A. Anak ini dibelikan oleh bapaknya, dibuatkan oleh bapaknya es itu. Supaya dia lebih tenang. Jadi sederhana sekali penjelasannya. Dari mana dia dapat esnya? Ya bapaknya yang nyediakan. Penjelasan kedua adalah pada waktu terjadi badai, itu wah semuanya jadi berantakan. Pohon kelapa itu bisa wah goyang-goyang, lalu ada salah satu kelapanya jatuh dan kebetulan usianya masih muda, di bawah 17 tahun, jadi degan es kelapa muda. Lalu secara kebetulan itu kena batu yang sangat lancip sekali dan kenanya persis di ujungnya dengan teliti. Pada waktu kena dia langsung berdiri sehingga airnya tidak tumpah. Dan ada di tempat lain gitu, es batu di sebuah warung itu wah berhamburan semua dengan sedotan dan sirup marjannya. Saya nggak di-endorse sama marjan. Nah kemudian tiba-tiba semuanya secara kebetulan itu masuk semua di kelapa muda tadi. Kalau ditanya possible nggak? Possible. Tapi pertanyaan saya probable nggak? Menurut saya kok mengada-ngada sih ya. Ngerti ya poin saya? Jadi maksudnya gini, untuk membenarkan heteroseksual, argumen kita itu lebih simpel. Ya lihat alat kelaminnya, lihat alat reproduksinya, saling melengkapi nggak? Saling melengkapi. Ya sudah. Untuk membenarkan homoseksualitas itu lebih rumit gitu loh. Menurut saya mereka complicate layers dan tidak cocok dengan Occam sini, Occam Razor-nya. Oke, mitos yang kelima secara cepat. Katanya orang-orang Kristen terlalu menghakimi LGBTQIA++. Mereka berkata Yesus tidak pernah mengecam mereka. Sikap orang Kristen tidak mencerminkan sikap Yesus Kristus yang mau menerima orang berdosa apa adanya. Wah, salah satu pengalaman saya seminar itu karena ada satu hamba Tuhan. Wah, ini hamba Tuhan nih. Yang pandangannya beda dengan saya, lalu nitip pertanyaan ke satu orang. Dan itu bocor ke saya. Bocor ke saya. Saya dikasih tahu, Pak, ini pertanyaan dari hamba Tuhan X gitu kan ya. Saya tahu orangnya. Saya nggak mau sebutkan ya gitu. Jadi hamba Tuhan itu ngomong begini, kamu tanya sama pembicara itu pertanyaan ini, pasti dia KO nggak bisa jawab. Pertanyaannya gini, tunjukkan ayatnya di mana Yesus mengecam LGBTQ. Kalau dia nggak bisa menunjukkan ayatnya, berarti dia salah. Menarik sekali ya tantangannya ya. Mana ayatnya Yesus mengecam LGBTQ. Nah, dalam beberapa demo yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang pro LGBTQIA++, mereka juga membawa salah satu papan tulisannya What Jesus says about homosexuality. .2 terus kosong. Enggak ada. Yesus enggak pernah bilang apa-apa. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Nah, ini dia. Sikap Yesus terhadap seksualitas itu justru sangat konservatif sih. Sangat konservatif sekali. Di Matius 19 ayat 1-6, Yesus secara eksplisit mengajarkan perkawinan monogami, heteroseksual, dan itu dia landaskan pada kisah penciptaan. Jadi ada orang yang tanya, boleh tidak menceraikan istri dengan alasan apapun? Yesus berkata, kamu tidak bacakah di kitab suci? Apa yang dikatakan dalam kitab suci? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Keduanya menjadi satu. Lalu Yesus berkata, apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berarti jawaban Yesus terhadap perkawinan, isu seksualitas, itu sangat konservatif sekali. Monogami, heteroseksual. Lalu ada orang yang bertanya, tapi mana ayatnya Yesus mengecam? Seterusnya. Nah, jawaban saya, argumen semacam itu untuk mendukung homoseksualitas adalah argumen from silence. Tidak ada larangan eksplisit bukan berarti tidak dilarang. Mengapa? Ya karena homoseksualitas itu bukan isu utama dalam konteks pelayanan Yesus. Dalam konteks pelayanan Yesus memang bukan isu utama. Itu argument from silence sih. Jadi ketidakkan bukti untuk ketidakadaan ya. Itu sudah slogan yang kita kayak axiom lah, axiom yang kita terima gitu.
tidak semua kalau tidak ada itu berarti tidak ada gitu. Karena ya memang nggak perlu untuk dibahas. Contoh misalnya, saya balik lagi tuh. Kalau ada orang berkata Yesus tidak pernah melarang homoseksualitas, berarti homoseksualitas boleh. Saya akan berkata begini, Yesus tidak pernah melarang paidofilia. Yesus tidak pernah melarang bestialitas. Tapi apakah berarti paidofilia benar, bestialitas itu benar? Berhubungan seks dengan binatang. Yesus tidak pernah bahas loh. Itu perjanjian lama itu. Paidofilia, Yesus nggak pernah bahas nih. Bahkan penyembahan berhala pun loh, Yesus nggak bahas. Apakah berarti penyembahan berhala boleh, paidofilia boleh, bestialitas itu boleh? Ya salah dong cara pikir kita. Yesus nggak pernah larang berarti boleh, itu kan ngawur sih. Sama ngawurnya dengan teman saya yang dulu berdebat dengan saya di kelas waktu saya ngambil S2 tentang boleh tepuk tangan nggak dalam ibadah. Dia bilang tidak boleh. Terus saya tanya alasan Bapak apa? Dia bilang pernah lihat Yesus tepuk tangan? Nggak pernah sih. Makanya itu nggak alkitabiah gitu kan. Terus saya tanya balik sama dia, Bapak mandi berapa kali? Ya sehari 2 kali. Pernah Yesus mandi sehari 2 kali? Di Alkitab ditulis. Nggak pernah kan? Yesus mandi itu cuma sekali. Itu pun dimandikan oleh Yohanes Pembaptis. Berarti Bapak nggak boleh mandi lagi seumur hidup. Dia bilang, ya nggak bisa loh. Saya kan ngikutin argumennya Bapak ya kan. Saya suka argumen-argumen konyol gitu ya. Supaya lucu aja gitu. Supaya lucu. Terus berikutnya gini. Menganggap salah itu tidak selalu identik dengan menghakimi. Menganggap salah tidak selalu identik dengan menghakimi. Selama ukuran yang dipakai benar, diterapkan secara konsisten, dan yang menilai tidak merasa diri lebih baik, boleh kok. Matius 7 itu tidak melarang segala macam bentuk penghakiman. Yesus berkata, jangan menghakimi karena penghakiman yang sama diberikan kepadamu. Jangan menghakimi karena kamu melihat kesalahan orang lain kecil jadi gede, kesalahanmu gede jadi kecil. Jadi ada tidak konsisten menerapkannya, merasa diri lebih benar. Bahkan di Yohanes 7 Yesus mengatakan, jangan menghakimi dari luar, tapi hakimilah dengan adil. Benar, Yesus menantang kita, mengundang kita untuk menghakimi. Nah di dalam seminar saya sering ulang-ulang ini juga karena peristiwanya itu benar-benar kayak sering terjadi dalam seminar saya. Berkali-kali dalam seminar saya menemukan orang di Q&A online gitu, onsite ya, onsite. Dia bertanya begini, kenapa Bapak menghakimi LGBTQ? Bahkan pernah LSM LGBTQ itu datang di seminar saya 6 orang dan memperkenalkan diri, gay, lesbian, apa semua. Langsung berdiri, pertanyaan pertamanya adalah, mengapa Bapak menghakimi kami? Lalu saya tanya, mengapa kamu berpikir saya menghakimi kamu? Ya karena Bapak menganggap tindakan kami salah. Oke, jadi menghakimi itu karena menganggap tindakan kamu salah. Iya. Menurut kamu, sikap saya benar atau salah? Salah. Mereka jawab serempak. Dan saya tanya, apakah kamu sedang menghakimi saya? Diam mereka. Sebab kalau mereka bilang tidak, berarti kan kalimat mereka tadi salah. Tapi kalau mereka bilang menghakimi, bagaimana bisa mereka melarang saya menghakimi, mereka sendiri mengakui menghakimi kan. Lalu saya bantu, saya bilang, saya yakin kamu tidak menghakimi. Kamu cuma tidak setuju. Nah begitu pula dengan saya. Ketika saya tidak setuju, belum tentu saya menghakimi kamu. Karena saya tidak pernah merasa lebih benar, lebih kudus daripada kamu. Kita semua orang berdosa yang sama. Mitos yang ke-6. Orang-orang Kristen merampas hak orang untuk mencintai. Katanya begini, setiap orang itu berhak mencintai siapapun. Wah, melarang orang untuk mencintai justru bukan ekspresi cinta terhadap sesama. Mau mencintai kok dilarang-larang, itu kan berarti keliru kita. Orang mau mencintai siapa saja ya biarinlah. Nah jawabannya cepat ya, begini jawabannya. Yang saya persoalkan itu kan penilaian ranah moral sih, bukan legal atau sosial. Jadi yang saya persoalkan itu bukan apakah orang berhak mencintai sesama jenis atau tidak berhak. Ya jelas jawaban saya clear lah. Kalian berhak mencintai siapapun. Jadi persoalan saya itu bukan begini, apakah mereka perlu diberi sanksi sosial atau tidak. Ya jelas saya akan jawab tidak perlu. Karena itu hak orang untuk mencintai siapapun. Makanya di Instagram saya beberapa waktu yang lalu, saya juga memberikan kritikan terhadap salah satu pemerintah provinsi yang orang laki berpakaian perempuan lalu dibawa oleh dinas sosial gitu untuk direhabilitasi. Nah menurut saya berlebihan banget sih. Berlebihan banget. Itu kan persoalan sosial gitu. Maksudnya ya orang kan berhak untuk pakai pakaian apapun sih. Itu kan bukan kriminalitas.
Mencintai sesama jenis itu juga haknya setiap orang loh. Jadi kita jangan melarang gitu. Makanya kita harus hati-hati dengan ini, pergeseran isu. Beberapa waktu yang lalu saya seminar di sebuah SMA dan pertanyaan ini muncul masalahnya. Jadi ada seorang murid di situ, dia tanya begini, mengapa Bapak merampas hak orang untuk mencintai? Terus saya tanya, yang kamu maksud saya merampas hak itu apa? Apakah saya menghalang-halangi mereka mencintai begitu? Ya Bapak menganggap itu salah. Loh, menganggap itu salah itu masalah moral, bukan masalah legal. Masalah legal itu kita harus mendukung gitu. Bahkan nanti di akhir pemaparan saya akan meminta orang Kristen memohon maaf kepada kelompok LGBTQIA++, kalau ketika mereka mengalami diskriminasi sosial dan legal, orang Kristen tidak bersuara dengan kencang. Kita harus minta maaf. Berarti kita tidak peka terhadap mereka sebagai korban gitu. Tapi menurut saya penilaian saya itu moral, bukan legal kok. Benar-benar moral. Saya cuma menilai benar atau salah gitu. Contohnya ya, ini saya perjelas lagi. Secara legal, setiap orang memang berhak untuk mencintai siapapun. LGBTQIA++ bukan kriminal. Catat baik-baik ya, mereka bukan kriminal. Kecuali nanti kalau mereka itu sudah melakukan pernikahan sesama jenis, maka itu melanggar undang-undang perkawinan. Dan saya tidak mau membahas sekarang di sini tentang undang-undang perkawinan ya, karena itu ranahnya adalah ranah yang legal. Contohnya adalah begini, poligami. Saya menganggap poligami salah. Tapi saya juga akan berkata, kalau orang mau poligami silahkan. Tapi menurut saya salah. Tapi kalau mau poligami silakan, nggak ada masalah. Maksudnya secara sosial saya nggak masalah. Saya nggak melihat orang yang poligami itu sebagai orang yang waduh ini sampah masyarakat. Nggak juga sih. Saya juga tidak menganggap wah ini melanggar hukum. Nggak juga. Bagi saya biasa aja. Cuma tetap saya akan bilang poligami salah gitu loh. Secara legal setiap orang juga berhak mengungkapkan pendapatnya termasuk tentang LGBTQIA++. Jadi maksud saya begini, kalau mereka itu minta haknya dilindungi, mengungkapkan pendapat gitu tanpa dibully, dan saya setuju kalau mereka mengemukakan pendapat tidak boleh dibully, tidak boleh diolok-olok. Tetapi pro juga harus memberi ruang bagi yang kontra untuk mengungkapkan pendapatnya. Berikutnya secara cepat. Secara sosial LGBTQIA++ boleh mengungkapkan identitas seksual atau gender mereka secara terbuka. Perhatikan, tanpa takut dilecehkan atau direndahkan. Jadi saya paling tidak suka ada orang-orang Kristen yang anti homoseksualitas, mereka merendahkan dan melecehkan LGBTQIA++. Saya siap menjadi orang pertama yang memberikan teguran. Bahkan di beberapa hal media sosial kalau saya lihat ada orang kalimatnya merendahkan, saya langsung DM. Saya memberitahu. Itu tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Karena mereka berhak mengungkapkan identitas seksual mereka kok. Bagi saya oke, wajar. Beberapa pendeta itu nggak setuju dengan saya. Nggak bisa itu. Kalau mereka bebas untuk mengekspresikan begitu, nanti punya pengaruh kepada banyak orang bla 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 bla. Saya bilang, Pak, akibat dengan ekspresinya itu harus dibedakan sih, gitu loh. Akibatnya itu kan urusan masing-masing orang tua, urusan masing-masing keluarga. Tapi tiap orang kan berhak untuk mengeluarkan apa? Pendapatnya, nggak apa-apa, it's okay. Kalau saya itu fun-fun aja. Kalau ada orang mengaku, wow saya ini gay, walaupun saya pendeta, tapi saya lesbian, gini. Bagi saya, seru juga ya. Itu aja. Kalau saya mikirnya seru aja. Kalau mau diskusi kan lebih baik, kan begitu. Kalau saya prinsipnya sederhana banget sih, modelnya begitu. Tapi tetap menurut saya salah, gitu. Kemudian ini, secara sosial mereka juga harus siap dong dengan beragam opini dan konsekuensi dari masyarakat yang cukup plural. Nggak adil kalau kita berhak untuk ngomong dan minta untuk tidak dibully, tapi ternyata gitu orang lain memberikan respons, kita baperan. Menurut saya sekali lagi ya, ini tidak adil gitu. Siapa saja yang merasa berhak mengungkapkan pendapat identitas seksualnya di ranah sosial, orang itu juga harus siap untuk dinilai dalam ranah sosial juga. Sekarang sampai pada mitos yang terakhir, yang ketujuh. Yaitu begini, gereja melakukan diskriminasi terhadap LGBTQIA++. Argumennya begini, banyak gereja tidak mau menerima LGBTQIA++ sebagai anggota jemaat. Apalagi melibatkan mereka dalam pelayanan. Padahal gereja sendiri terdiri dari orang-orang berdosa.
Dan pertanyaan ini, sebenarnya pandangan ini saya dapatkan di beberapa seminar saya loh. Beberapa kali dalam seminar saya, orang langsung tanya, Pak, kenapa gereja tidak bisa menerima LGBT? Kenapa? Tidak bisa menerima kaum homoseksual gitu. Nah, biasanya saya memperjelas lagi. Yang kamu maksud tidak menerima itu apa maksudnya? Karena setahu saya, gereja itu membedakan. Nanti akan saya tunjukkan ya. Gereja itu membedakan antara LGBT dengan orang yang bergumul dengan dorongan homoseksual. Jadi ada orang yang punya dorongan homoseksual, itu kan tidak selalu dia lesbian, gay, transgender, ya kan? Bener ya? Nggak selalu. Dia akan merambahnya itu ke sana, biseksual. Nggak selalu begitu kok. Jadi ini dia jawaban dari saya secara cepat. Sebetulnya inti persoalan terutama bukan diskriminasi, tetapi perbedaan interpretasi kitab suci. Saya harus memperjelas ini. Inti persoalannya bukan diskriminasi, tetapi perbedaan interpretasi kitab suci dan keragaman aturan gerejawi. Setiap gereja itu kan memegang dogma-dogma tertentu yang mengikat jemaatnya sendiri. Yang bukan jemaat ya jangan merasa disingkirkan dong. Menurut saya inti persoalannya itu dua. Pertama adalah interpretasi kitab suci. Sebagian gereja menganggap homoseksualitas itu salah. Sebagian gereja menganggap homoseksualitas itu boleh, tidak melanggar Alkitab. Nah, masing-masing gereja punya pandangan boleh nggak sih? Ya boleh lah. Terus jangan sampai playing victim. Wah, kita ini mengalami diskriminasi oleh gereja begitu. Coba ya bayangkan analoginya nih, bayangkan nih ya. Ada gereja bilang begini, pokoknya yang tidak bisa berbahasa roh dilarang menjadi anggota sini. Yang tidak dibaptis selam dilarang menjadi anggota gereja sini. Ada nggak yang protes? Gereja itu melakukan diskriminasi. Ada? Nggak ada. Benar-benar nggak ada. Karena kita sadar itu beda interpretasi kitab suci. Dan hasil interpretasinya dijadikan dogma di masing-masing gereja. Ya sudah itu mengikat jemaatnya gitu loh. Jadi yang bukan jemaat, jangan playing victim. Saya kok mengalami diskriminasi dari gereja. Aduh Bambang, gini ya cara ceritanya. Misalnya nih ya, satu gereja ini, satu gereja itu punya aturan keanggotaan sendiri ya. Satu gereja punya aturan keanggotaan sendiri nih, misalnya nih ya. Walaupun saya nggak setuju, tapi saya tidak akan mengatakan bahwa gereja itu melakukan diskriminasi. Kenapa? Setiap gereja itu memiliki aturan keanggotaan yang perlu dihormati. Apalagi, ini dia poin saya. Keanggotaan di suatu gereja lokal itu kan bukan paksaan sih. Kecuali kalau ini masalah mati hidupnya orang. Terus ada aturan, yang boleh makan adalah yang heteroseksual. Nah itu merampas haknya orang sih menurut saya. Itu diskriminasi menurut saya. Tapi kalau misalnya cuma begini, gereja A menolak LGBTQ jadi anggota. Ya bagi saya, ya nggak apa-apa toh. Contohnya ini, gereja mempraktekkan disiplin gerejawi ini. Orang yang selingkuh terus-menerus dikeluarkan dari gereja. Ya nggak bisa dong, yang dikeluarkan dari gereja mengatakan saya kok kena diskriminasi ya dari gereja. Ya nggak bisa dong, aturan gerejanya kan dia punya disiplin gereja. Lah kalau kamu nggak suka ya keluar dong. Tapi jangan playing victim gitu. Wah saya kena diskriminasi gitu. Menurut saya diskriminasi ini kata yang luar biasa loh saudara. Enggak sih. Menurut saya gereja, saya tidak tahu kalau gereja tertentu memang anti dan benar-benar menentang dalam arti merampas hak ya. Saya berbicara tentang gereja-gereja yang saya tahu minimal gereja saya sendiri. Saya tidak menentang dalam arti begini. Gereja punya posisi, punya syarat keanggotaan. Contoh ya, contoh. Di gereja saya syarat keanggotaan, ini lagi dirapikan semuanya. Syarat keanggotaan adalah, satu, dia harus ikut kelas katekisasi, pengajaran. Jadi maksudnya dia harus mempercayai sekian doktrin dasar yang diyakini oleh gereja saya. Misalnya begitu ya. Oke. Kira-kira gereja saya berhak nggak menolak orang jadi anggota kalau tidak mau mengikuti kelas? Berhak dong.
Berhak menolak keanggotaan orang nggak? Kalau misalnya gini, Pak saya mau jadi jemaat, tapi saya nggak mau Pak teologinya reform. Saya tetap aja mau Arminian gitu. Bapak mau apa? Gitu kan. Ya yang enggak lah. Maksud saya gini, ini gereja reform bro. Kalau kamu cocok kamu masuk. Kalau kamu nggak cocok silahkan kamu cari gereja yang cocok dengan seleramu. Tapi jangan terus playing victim. Orang reform itu membenci Arminian. Loh, bukan gitu ceritanya, bukan gitu. Masing-masing gereja punya aturan. Dan saya kasih satu contoh ya. Orang dengan dorongan homoseksual mengaku di depan publik dan dia malah dipakai secara luas. Yaitu orang yang bernama Sam Alberry. Dia dipakai di The Gospel Coalition dengan Desiring God. Padahal dua organisasi Injili ini katanya kan paling kenceng nih gitu kan ya. Menentang homoseksualitas. Tapi salah satu pembicaranya, ini hanya salah satu. Ada beberapa pembicara lain juga punya dan bergumul dengan dorongan homoseksual. Bahkan saya pernah kok bicara dengan salah satu hamba Tuhan dengan dorongan homoseksual itu. Ada beberapa ini jujur aja. Saya ngomong, kalau gereja saya membutuhkan pelayan dan kamu cocok dengan profilnya, saya akan undang kamu melayani di gereja saya. Walaupun nanti saya akan minta kamu membuka diri juga di depan penatua. Paling tidak biar mereka tahu pergumulanmu seperti apa. Karena kami semua yang bergumul dengan dosa lain juga membiasakan diri membuka diri gitu. Kita semua jadi komunitas yang otentik gitu. Nah, dengan kata lain, terakhir untuk mitos yang ketujuh ini begini. Jika ada pembatasan bagi LGBTQIA++ di gereja, hal itu bukan didasarkan pada jenis dosa, perhatikan. Tetapi respons terhadap dosa. Ini bukan diskriminasi, tetapi disiplin gerejawi. Saya selalu menegaskan ini. Seandainya ada heteroseksual selingkuh terus, gereja berhak nggak untuk memberikan disiplin gereja? Diekskomunikasi, boleh nggak? Boleh. Itu hak gereja. Jadi bukan masalah jenis dosanya. Bukan masalah orientasi seksualnya, tetapi respons terhadap dosa. Nah, karena gereja tertentu menganggap homoseksualitas itu dosa, maka orang yang jadi LGBTQ ya jelas dianggap apa? Tidak mau bertobat. Nah, karena dianggap tidak mau bertobat, ya berarti tidak bisa masuk di dalam keanggotaan mereka. Tapi ya nggak apa-apa dong. Itu memang penafsiran kitab sucinya mereka, itu aturan gerejawinya mereka. Nah, silakan cari gereja yang mungkin bisa menerima LGBTQ. Nah, sekarang saya akan tutup dengan cepat. Gereja perlu meminta maaf kepada komunitas LGBTQIA++. Mengapa? Ini dia dengan cepat ya. Saya nggak mau terangkan. Kita kadangkala merasa lebih benar daripada mereka. Merasa lebih kudus daripada mereka. Kita seringkali itu mengatakan bahwa mereka itu penghuni neraka yang paling bawah dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat di 1 Korintus 6, 1 Timotius 1, orang yang tamak itu disejajarkan dengan orang yang banci, pemburit, dan sebagainya. Dalam urutan yang sama sebetulnya. Dalam daftar yang sama. Makanya kalau saudara tamak, ya saudara tidak lebih baik sih dari banci, pemburit, penyembah berhala. Yang kedua, gereja perlu meminta maaf karena kita kadang memberi julukan yang merendahkan kepada mereka. Bahkan memberikan sanksi dan terapi yang tidak manusiawi. Sudah berapa kali coba pendeta atau orang Kristen di media sosial mengungkapkan kalimat, wah homoseksual itu, orang-orang yang homo itu, waduh begitu menjijikkan, mereka lebih rendah dari binatang. Please deh, itu tidak mencerminkan kekristenan sama sekali ya. Jadi jangan memberikan julukan-julukan yang merendahkan mereka. Jangan memberikan sanksi dan terapi yang tidak manusiawi. Karena di beberapa tempat, orang LGBT itu sampai dianiaya. Diberikan shock terapi supaya mereka itu bertobat gitu dalam tanda kutip. Ada yang dipukuli sampai mati, ada yang disodomi dengan kayu dan sebagainya. Menurut saya ini sangat tidak kristiani, bahkan sangat tidak manusiawi. Kalau gereja pernah melakukan itu, gereja harus minta maaf. Kemudian gereja harus minta maaf karena kita kurang sensitif terhadap perasaan mereka dan terlalu menggampangkan pergumulan mereka. Berapa kali gereja mengatakan, itu gampang tuh, mereka tuh memang kayak begitu, tegar tengkuk dan sebagainya. Ada beberapa orang yang dengan serius bergumul dengan dorongan seksual mereka. Saya sudah menemui beberapa di antara mereka sambil menangis. Mereka bertanya, Pak, menurut Bapak apakah saya ini orang Kristen yang sungguh-sungguh?
Saya tanya, kenapa kamu bertanya begitu? Karena saya selalu punya dorongan homoseksual ini, Pak. Sambil nangis. Saya tidak bisa mencintai wanita, Pak. Saya ada dorongan homoseksual. Saya bilang, fakta bahwa kamu menyadari itu, fakta bahwa kamu mempertanyakan imanmu, dan kamu menyesali apa yang kamu lakukan, itu menunjukkan kamu orang Kristen yang sungguh-sungguh. Yesus mengasihi orang berdosa yang mau bertobat. Tidak titik ya. Yang mau bertobat. Nah, kita kadang-kala terlalu menggampangkan. Saya masih ingat pertama kali buku saya itu terbit, beberapa pendeta itu protes. Kenapa? Judulnya memikirkan ulang. Udah pasti jelas salah dipikirkan ulang. Saya berkata, ya tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu, menurut saya tidak semudah itu. Karena teks-teks yang kita pakai itu sudah ditafsirkan ulang oleh mereka juga gitu. Jadi kita harus melihat ini isu yang kompleks sih. Ini benar-benar isu yang kompleks, tidak bisa digampangkan. Gereja juga perlu minta maaf kalau kita kurang peduli dengan diskriminasi legal sosial yang mereka alami. Ini juga gereja menurut saya harus berdiri untuk menentang ya. Kalau sampai ada diskriminasi terhadap mereka secara legal atau secara sosial. Contoh nih, contoh. Kalau misalnya di lift, elevator, kemudian ada orang yang anti LGBTQIA++. Lalu tidak mengizinkan pasangan gay atau pasangan lesbian pakai liftnya. Menurut saya kita harus protes loh. Mereka boleh pakai liftnya. Kita harus menghormati mereka. Gitu. Kalau ada orang yang menghina, mengolok-ngolok, kita juga harus berani menentang. Dulu saya melakukan kesalahan waktu saya remaja. Jadi di kota saya Semarang, saya sering pergi ke stasiun Tawang, itu banyak banci-banci di sana. Dan saya sering mengolok-ngolok mereka, kemudian dikejar gitu kan, saya lari, terus balik lagi. Setelah saya menyadari tambah dewasa di dalam Tuhan, bertobat. Waktu itu saya belum bertobat. Saya menyadari bahwa itu tindakan yang paling bodoh, yang paling tidak manusiawi sih. Dan kita harus menghentikan semua yang semacam itu. Kita harus berpartisipasi. Berikutnya, gereja harus minta maaf kalau kita menilai dengan tajam tanpa memahami situasi mereka dengan mendalam. Kalau kita menilai dengan tajam tanpa memahami situasi mereka dengan mendalam. Itu yang saya temukan di media sosial, di internet. Orang menyalahkan LGBTQIA++ tanpa mempelajari tulisan-tulisan mereka, tanpa mendengarkan kisah-kisah mereka. Oke, terakhir saya tutup dengan kalimat ini. Gereja harus menjadi komunitas yang aman dan otentik bagi yang bergumul dengan seksualitas mereka. Gereja harus menjadi komunitas yang aman dan otentik bagi yang bergumul dengan seksualitas mereka. Saya tutup dengan membaca Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Gereja harus membiasakan diri mendengarkan kisah-kisah berdosa yang ekstrim, karena itu real. Dilakukan oleh anak-anak Tuhan juga. Daud mengambil istri orang, membunuh suaminya, menghamili istri orang. Dan Alkitab juga mencatat itu. Dan kita tetap menghargai tulisannya Daud. Bahkan kita tetap mengagumi Daud sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Tapi anehnya, mengapa gereja tidak bisa mendengar ada orang yang mengakui kejatuhannya, apalagi kalau itu hamba Tuhan. Kan banyak orang berkata, wah, orang hamba-hamba Tuhan tertentu, terutama di kalangan Injili, itu memainkan karisma, power, menutupi kejatuhan mereka. Tapi di media sosial saya, Instagram saya beberapa waktu yang lalu, saya ambilkan satu contoh. Ada hamba Tuhan Injili yang mengaku terus terang pergumulannya, addictionnya terhadap pornografi. Dan akhirnya yang tidak siap bukan dia. Yang tidak siap itu justru penatua gerejanya dan jemaat-jemaatnya yang tidak siap. Padahal hamba Tuhannya udah siap untuk mengaku. Nah, itulah kultur yang ada gitu. Makanya gereja harus menjadi gospel centered community di mana keberdosaan kita itu juga direngkuh tapi juga mengalami transformasi ya. Bukan cuma menerima apa adanya. Karena Injil menurut saya itu bukan menerima orang berdosa apa adanya, titik, bukan. Menerima orang berdosa apa adanya dan mengubah dia menjadi seperti juru selamatnya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita.